Jelas ya? Yang jelas putusan daripada sidang yang bersangkutan dipertahankan, ya. Artinya sejak diputuskan ini yang bersangkutan menjalani putusan demosi 1 tahun. Cukup ya? Nanti segera kita sampaikan ya. Kita kan masih menunggu sidang banding. Ya. Jadi kita masih menunggu sidang banding, nanti tunggu putusan inkrah, ya. Kan RR kan banding, ya. Tentu akan ada sidang lagi nanti. Ya, kita nunggu itu. RR kan? Ya. Sampai inkrah. Kalau saudara Richard kan sudah inkrah. Cukup ya teman-teman? Kasihan teman-teman udah nunggu 7 jam. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf nunggu lama, 7 jam lebih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi hasil sidang putusan etik untuk Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang memutuskan bahwa Eliezer akan tetap menjadi anggota Polri. Ada beberapa poin tadi sanksi yang dijatuhkan untuk Eliezer, diantaranya adalah mutasi demosi selama 1 tahun di bagian Yanma Polri dianggap sebagai perbuatan tercela dan Eliezer diwajibkan untuk meminta maaf secara lisan dan juga tertulis kepada Kapolri. Eliezer dianggap sudah menyesali perbuatannya dan tidak dapat menolak perintah dengan jenjang kepangkatan yang begitu jauh antara Barada dengan Jenderal Bintang 2. Itu jadi salah satu poin yang meringankan Eliezer di sidang etik pada hari ini, yang kemudian memutuskan Eliezer masih akan tetap dipertahankan. Poin tadi untuk demosi selama 1 tahun itu akan mulai berlaku ketika putusan ini ditandatangani dan diterima. Dan tadi Karopenmas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan sudah menyatakan bahwa Eliezer menerima putusan dari sidang etik yang digelar hari ini. Artinya mutasi dan demosi itu berlaku sejak hari ini. Kita kembali akan berbincang dengan Irjen Purnawirawan Anton Carlyan, mantan Kapolda Jawa Barat. Pak Anton masih bersama saya. Betul, selamat sore. Ya, Pak Anton, ini sudah dibacakan tadi hasil sidang etiknya, masih tetap dipertahankan dan kurang lebih hanya diberi sanksi etika. Tadi yang terberat mutasi demosi selama 1 tahun itu pun sudah diterima dan artinya bisa langsung dimulai secepatnya, mungkin bisa dimulai hari ini. Ini kalau menurut hitungan Pak Anton dengan kasus yang sedemikian besar, sanksi ini tepatkah untuk Eliezer atau justru terlalu berat atau sebaliknya terlalu ringan? Saya kira sudah sangat bijaksana karena di dalam hal ini adalah kemenangan akan sebuah kejujuran, kemenangan akan sebuah keadilan. Pak Anton, kalau kita lihat ini kan yang menjalani sidang etik begitu banyak, termasuk kemudian para terdakwa obstruction of justice yang juga sekarang masih akan mengajukan banding setelah kemudian dijatuhi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH begitu Pak Anton. Apakah dengan hasil yang kemudian dijatuhkan kepada Eliezer ini juga akan berpengaruh terhadap terdakwa OOJ yang sudah lebih dulu di PTDH dan sekarang akan banding? Ya sedikit banyak akan berpengaruh, tetapi kan kalau Eliezer ini spesial. Dan ini pun juga karena kedudukannya sebagai justice kolaborator, dan ini tadi seperti saya sampaikan bahwa sangat memungkinkan untuk tidak di PTDH dan ternyata terbukti, dan ini akan memberikan satu motivasi. Sedangkan yang lain adalah
berbeda. Namun walaupun demikian, di awal saya pernah berbicara bahwa yang lain pun juga ini kemungkinan dibanding ini bisa saja ada beberapa orang yang memang betul-betul tidak tahu dengan peristiwa ini. Karena meyakini bahwa cerita yang lama itu adalah benar. Nah, justru yang memberatkan ini adalah ancaman hukuman yang diterima oleh yang bersangkutan. Karena kalau di dalam perkap ini kan di bawah 3 tahun. Nah ini mungkin harus ada satu putusan di mana keputusan yang lama pun juga ini merupakan satu dilematis. Karena kode etik ini disebutkan bahwa baru bisa di PTDH kalau sudah ada keputusan hukum yang tetap. Nah sementara beberapa orang diputuskan sebelum ada keputusan yang tetap. Itu dia yang jadi pertanyaan saya, Pak Anton. Ini gimana nasib mereka yang kenapa polanya berbeda dengan mereka yang lebih dulu di sidang etik baru persidangan pidananya dilaksanakan? Kenapa berbeda dengan Eliezer? Karena Eliezer dari awal sudah ada upaya-upaya kerjasama yang memang sudah kita punya sinyal. Nah dari sinilah makanya kita tidak melakukan, ya mungkin Polri tidak melakukan upaya untuk PTDH di awal-awal. Karena tadi hakim juga kan sudah jelas menyatakan bahwa kalau tidak ada Barada Eliezer ini sangat sulit mengungkap masalah ini. Nah justru ini adalah saksi kunci yang memang harus kita pertahankan. Jangan sampai nanti membuat sebuah keputusan yang terburu-buru. Ini kan berbahaya. Nah pada akhirnya ternyata prediksi intelijen Polri ini benar. Bahwa setelah terbukanya Eliezer, ini semua masalah kan jadi terungkap gitu kan. Okay. Nah sehingga berbeda dengan yang lain. Sementara yang lain itu kan tetap bungkam, tidak ada tanda-tanda ingin bekerja sama. Namun dari awal pun juga Eliezer ini sudah ada sinyal-sinyalnya gitu. Cuman kan tidak diberitakan kepada publik. Nah, hanya kalangan internal saja yang tahu sehingga dibedakan masalahnya. Jadi sebetulnya sinyal-sinyal ini sudah ada sehingga dispesialiskan. Okay. Dan hari ini adalah kita puncaknya ucapkan selamat juga kepada Eliezer yang masih bisa berdinas di Polri. Mudah-mudahan ke depan bisa menjadi lebih baik. Jadikan ini sebuah pengalaman yang berharga bagi siapapun juga seluruh anggota Polri. Terima kasih mantan Kapolda Jawa Barat Irjen Purnawirawan Anton Carlyan. Terima kasih Pak Anton sudah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saudara, demikian Breaking News Kompas TV terkait dengan hasil putusan sidang etik terhadap Barada Richard Eliezer yang memutuskan bahwa Richard Eliezer masih akan tetap dipertahankan dengan sanksi etika berupa mutasi dan juga demosi selama 1 tahun ke Yanma Polri. Saya Liviana Charlisa menutup Breaking News Kompas TV. Usai Breaking News Kompas TV kita akan kembali dengan Sapa Indonesia Malam. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan